Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran sejarah ini, Bapak akan menjelaskan bab tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Dengan materi kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Nah, sebelumnya, apakah ada yang pernah mendengar tentang kerjasama kawasan utara dan selatan? Mungkin di antara kalian masih ada yang belum mengetahui tentang materi ini. Nah, jadi secara garis besar atau ya secara istilahnya lah, kerjasama kawasan utara dan selatan ini lebih memiliki makna ekonomis, bukan geografis. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, maksudnya adalah dalam kedua kawasan tersebut terdapat pengelompokan beberapa negara, seperti misalkan kawasan utara. Negara-negara yang masuk ke dalam kawasan itu adalah negara-negara maju yang secara geografis terletak di Eropa Barat, Amerika, dan Kanada. Sedangkan beberapa negara yang masuk ke dalam kawasan selatan adalah negara-negara berkembang yang secara geografis terletak di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara kawasan utara ini tergabung ke dalam Group of Seven atau G7 yang di dalamnya adalah ada negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Italia, Jerman, dan satu negara Asia yang masuk ke dalamnya yaitu negara Jepang. Sedangkan kalau kawasan selatan, negara-negaranya ini tergabung ke dalam kelompok 77 atau G77, yaitu negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan negara-negara di Amerika Latin dan lain sebagainya. Jadi negara kawasan selatan ini jumlahnya ya sekitar 10 kali lipat dari negara kawasan utara yang berjumlah 7 seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri negara kawasan utara dan selatan. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, ada beberapa ciri negara kawasan utara dan selatan. Di sini yang pertama adalah negara-negara di kawasan selatan cenderung terdiri dari negara agraris, yang artinya perekonomian mereka bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan negara-negara kawasan utara, perekonomian mereka bertumpu pada sektor industri yang bisa dikatakan sebagai negara industri. Kemudian negara kawasan selatan terdiri dari negara-negara berkembang, yang artinya negara-negara di kawasan selatan sedang berusaha untuk menjadi negara maju. Sedangkan di kawasan utara yang berjumlah 7 tadi adalah negara yang sudah maju. Kemudian teknologi di kawasan selatan cenderung masih berkembang, berbeda dengan negara kawasan utara yang teknologinya sudah maju. Kemudian selanjutnya yaitu melimpahnya bahan baku di kawasan selatan. Artinya negara-negara di kawasan selatan memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa yang masih belum banyak digunakan atau dimaksimalkan penggunaannya. Berbeda dengan di kawasan utara yang mereka itu membutuhkan bahan baku untuk menjalankan industri mereka. Misalkan nih kita atau Bapak ambil contoh, negara Indonesia itu adalah negara yang kaya dan mengekspor bahan mentah. Misalkan kita ambil contoh karet. Nah, karet adalah salah satu komoditi yang berasal dari Indonesia dan memiliki kualitas yang bagus. Kemudian karet ini diekspor ke negara maju. Misalkan nih kita karet Indonesia diekspor ke negara Jepang. Kemudian oleh negara Jepang, karet tersebut diolah menjadi bahan yang sudah jadi atau produk yang sudah jadi. Kemudian produk tersebut dijual ke negara-negara yang membutuhkan seperti negara Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dengan harga yang sangat tinggi seperti itu, sehingga menguntungkan negara maju seperti itu. Jadi negara berkembang atau negara di kawasan selatan cenderung memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa seperti itu. Kemudian negara di kawasan selatan cenderung memiliki pendapatan per kapita yang rendah, berbeda dengan negara di kawasan utara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi.
Selanjutnya yaitu angka pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan selatan, sedangkan di kawasan utara angka pertumbuhan penduduknya cukup rendah. Kemudian yang terakhir ada angka pengangguran yang tinggi di kawasan selatan, sedangkan di kawasan utara angka penganggurannya cenderung rendah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih bahwa kerjasama kawasan utara dan selatan itu adalah kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Nah, hubungan kerjasamanya ini diawali sejak diadakannya pertemuan antara negara produsen minyak atau negara penghasil minyak dengan negara-negara konsumennya. Nah, kapan sih pertemuannya itu digelar? Jadi pertemuannya itu digelar pada tanggal 7 April tahun 1975 di kota Paris, Prancis. Nah, pertemuan ini diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis. Setelah pertemuan ini berlangsung, tepat 7 bulan kemudian diadakanlah konferensi kerjasama ekonomi internasional yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember tahun 1975 di kota yang sama, yaitu kota Paris, Prancis. Nah, pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai kerjasama utara dan selatan. Kemudian, apa sih tujuan dari kerjasama ini? Nah, tujuan dari kerjasama ini adalah yang pertama, yaitu menghormati hubungan antara negara-negara industri atau kawasan utara dengan negara-negara berkembang atau kawasan selatan. Kemudian yang kedua yaitu mengikutsertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia. Dan yang ketiga membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional. Kemudian pada tahun 1979 jumlah negara berkembang menjadi semakin banyak, yaitu mencapai 150 negara pada tahun itu. Yang seperti kita ketahui di awal tadi bahwa awalnya negara berkembang ini hanya berjumlah 77 negara dan berkembang pesat menjadi 150 negara. Nah, melihat hal itu, PBB kemudian membentuk suatu organisasi yang bernama United Conference on Trade and Development atau yang dalam bahasa Indonesia disingkat UNCTAD. Yang organisasi tersebut dibentuk untuk menjalin kerjasama dalam kebijakan ekonomi ataupun perdagangan antara negara-negara di dunia agar menguntungkan semua pihak. Pada tanggal 22 sampai 23 Oktober tahun 1981 terjadi pertemuan antara kawasan utara dan kawasan selatan. Negara yang hadir sebanyak 22 negara dari 5 benua. Nah, tujuan diadakannya pertemuan tersebut adalah untuk mengubah syarat-syarat perdagangan antara negara-negara industri dari kedua kawasan tersebut. Pertemuan itu membahas hal-hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Yang faktanya, hubungan kawasan utara-selatan justru hanya menguntungkan pihak utara saja, karena kawasan utara terus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia negara kawasan selatan. Dampaknya adalah hubungan antara negara kawasan tersebut tidak berjalan baik. Kemudian selanjutnya, tahukah kalian bagaimana sih peran Indonesia dalam kerjasama kawasan utara dan selatan tersebut? Jadi Indonesia juga memiliki peran yang penting loh dalam kerjasama tersebut. Seperti yang kalian lihat di layar, pada saat konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 di Jakarta pada 1 sampai 7 September tahun 1992, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari gerakan non-blok. Yang pada saat itu, Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan selatan. Tujuannya pembahasannya itu difokuskan pada masalah perdagangan barang komoditas internasional. Negara-negara kawasan selatan juga menginginkan komposisi yang adil, sehingga dapat saling menguntungkan dari penjualan komoditas tersebut. Nah, hal itu terangkum dalam kerangka New Partnership for Development atau kemitraan bagi perkembangan, sehingga perlu juga diadakannya dialog antara selatan dan utara.
Begitulah sedikit gambaran tentang kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan. Ingat ya, sekali lagi kawasan utara dan selatan itu bukan tentang letak geografis, tetapi lebih kepada segi ekonomis. Selain itu, kamu juga harus bisa melihat bagaimana peran negara kita dalam kerjasama tersebut seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian sampaikan di Google Classroom kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.